Oke. Nah, ini yuk ya. Nah, ini kan ada tuh. Nah, gimana kalau ada pertanyaan tentang bagaimana ada rekening koran seperti ini, kemudian ada buku bank seperti ini, ada buku kas seperti ini. Anda ngeceknya apa coba gitu ya, coba ya. Di apa namanya? Berarti coba menguji ya. Ujinya apa gitu ya. Ini kalau disuruh rekonsiliasi. Lalu yang kedua adalah ini sama ya. Ada rekening koran, ada buku bank, ada buku kas, ya. Terus ngecek ya. Nah, ini confirm book, confirm audit gitu ya. Ya, ini silahkan coba lagi. Lalu yang ketiga ini yang unik ya. Kalau kita menerima data rekonsiliasi begini, caranya bagaimana? Ya. Nih, jadi ceritanya kalau yang ini data oh udah ada kuncinya juga udah ada dikasih. Cuman kalau bisa coba Anda pikirkan lagi atau ya udahlah udah terikut kuncinya juga ya. Jadi gini nih ceritanya nih. Ini ada data kayak gini nih. Ini satu baris kan harusnya, tapi jadi 3 baris. Ini harus jadi 1. Ini 3 harus jadi 1. Ini 2. Ini 2. Ini 3. Nah, ada yang bahkan berapa? 4. Nah, gitu loh. Jadi ke bawahnya ini varian, ganti-ganti jumlah recordnya. Tapi harus kita jadikan 1. Karena kalau ini hilang, dibuang gitu aja, kan informasinya hilang, betul nggak? Yang kalau ini saya buang, saya nggak tahu yang misalkan yang saya blok sekarang ya. Budi Wartono ini kalau saya buang, saya nggak tahu ini dari siapa. Gitu. Tapi kalau mau dia Budi Wartono ini tanggal berapa, harusnya dia tanggal ikut atasnya kan ya. Jadi dia harusnya rupiahnya juga nggak ada di sini. Gitu. Jadi ini harus jadi 1 baris supaya bisa sehingga kalau bisa kayak gini nanti jadinya di sini kalau yang bukan blank, nah gitu ya. Nah kan ketemu nih, ya jadi 1 baris tuh tadi. Tadi kan ini 2 baris nih, jadi bisa jadi 1. 4 jadi 1, 5 jadi 1 gitu. Ini adalah apa namanya? Istilahnya multi line ya, multi line record ya, 1 record tapi banyak baris gitu ya, 1 record tapi banyak baris gitu. Nah itu ada contohnya di situ sih kalau, tapi ini kayaknya sih nggak keluar ujian. Cuman ini kalau ketemu data kayak gini nanti untuk kerja sehari-hari ini sangat penting ya. Saya sering menemui hal begini nih dulu negaranya ini saya nemuin pada ngerekapnya manual di copy satu-satu ke atas gitu disambung waduh ini gimana kok gitu terus mencari cara ya. Jadi itu dipelajari ya caranya ada di situ. Oke, jadi tugas kita malam kita untuk kuliah ini adalah pertama Anda pelajari dulu nanti coba tesnya apa gitu yang diperlukan ya untuk buku kas sama rekonsiliasi bank. Setelah itu nanti saya jelaskan yang ini ya. Nanti ini saya jelaskan yang tambahan. Terus ini saya nggak save. Lalu kalau sudah berhasil mendownload ACL, sekalian tolong diinstal ya. Sekalian diinstal. Lalu nanti kita buka-buka sebentar ya menu biar tahu ACL itu seperti apa walaupun
perusahaannya juga udah tutup. Nah, dia sekarang tinggal di situ. Kalau mau ya maksudnya biar tahu lah software audit itu kayak apa gitu ya. Masuk anak stan nggak tahu ACL gitu ya, walaupun ACL-nya juga udah bubar sih sebetulnya nggak terlalu ini juga ya, tapi ya boleh lah gitu, nggak masalah ya. Gitu. Ya, itu silakan dipelajari dulu untuk kerjakan dulu nomor 1 sama nomor 2, nanti kita seperti biasa untuk aktivitas silakan dikerjakan. Lalu untuk apa namanya ACL silakan di-download kemudian diinstal. Setelah diinstal nanti kita coba. Oh ya, saya ini dulu juga. Lupa satu berarti ya. Satu itu saya tambah satu dulu. Ininya kurang tuh apa manual cara makainya. Sorry. Nah, ini saya tambah satu lagi ya. Saya tambah edit ya. Stop dulu. Saya tambah satu lagi. Plus draw. Nah, itu udah saya upload ya, ACL 9, tapi bisa ACL versi berapapun ya. Itu sebuah kasus perusahaan fiktif namanya Metafor ya. Nah, di situ itu ada caranya, ada filenya udah ada ya. Filenya itu udah bawaannya. Pada waktu kita menginstal ACL itu ada Metafor, udah ada Metafor di foldernya. Foldernya ACL itu ada contohnya di foldernya ACL ya. Nah, nanti tinggal dibuka aja. Terus cara makainya gimana? Cara makainya ada di file PDF yang saya share itu gitu. Filenya namanya ACL9 ACL in Practice Guide. Ya. Ini nanti isinya adalah isinya adalah ini ya. Nah, ini ACL ini seperti ini. Nah, cara step by step-nya dengan menggunakan contoh data. Nah, contoh datanya di mana? Ada di foldernya ACL. Kalau udah berhasil diinstal, di dalamnya sudah ada ACL versi 12 Education. Ya. Walaupun ini contohnya dari versi 9, tapi nggak ada perubahan sih. Versi 9, versi berapapun contoh ini berlaku terus. Sebetulnya ya idealnya kita ini kuliah kita punya begini ya, tapi ya memang dari dulu nggak jadi-jadi. Apa namanya, mempunyai sebuah dataset dan petunjuk penggunaan gitulah ya. Apalah ya. Ya, ini kita pelajari nih, ada perusahaannya dulu namanya Metafor ya. Terus Metafor itu apa? Silakan di-download dulu, kemudian diinstal. Installnya gampang, tinggal ya seperti biasa next aja. Tidak ada yang aneh di situ dan itu tidak ada validasi karena itu non-education version, boleh diinstal oleh siapa aja. Nah, nanti coba kita nanti pelajari di sini ya. Itu oke gitu ya. Jadi download dulu sama install. Kalau mungkin 15 menit sampai 20 menit cukup ya. Setelah itu baru kita sambil sekalian ya kerjain itu ya, kerjain yang bank rekonsiliasi 2 file itu. Terus nanti saya jelaskan. Untuk Pak, yang ya multi line gimana? Mohon maaf Pak, yang PDF-nya belum ada di GCR Pak. Masa sih?
Iya, Iya. belum tampil. Nah, Di oke. Sudah sekarang? Sudah. Coba di refresh, mungkin belum refresh ya. Sudah, ACL in practice. Ya, ada. Di saya belum ada, Pak. Tapi kurang tahu di Oh, teman-teman apakah udah ada atau belum. di saya udah saya upload, udah ini sih. Coba di refresh. Nih, lihat ya, kita lihatin tak tampilkan di share screen. Ya. Ya. Nih, nah ini udah tuh kan. Nah, ada di sono. Ya, tuh ACL Baik, in Pak. practice. Udah? Hah? Sudah? Belum? Sepertinya internet saya yang error, Pak. Oke. Makasih, Ya. Pak. Oke ya. Nah, jadi nanti itu di-download juga ya yang ACL-nya. Nah, nanti setelah install selesai, kalau mau latihan, pengen tahu-tahu nyoba-nyoba, nah lalu nanti kalau misalkan sudah bisa buka dan seterusnya, tes-tes kita kemarin yang menggunakan Excel di latihan kita itu bisa aja kalau mau ya, biar menambah pengetahuan. Kayak apa ACL gitu, walaupun ya serba tanggung sih ya, mau dipakai juga. Ya sekedar tahu aja lah ya, gitu. Karena sudah diamanatkan untuk memberikan ACL ya udah saya berikan ya, install dulu, kemudian ada file ACL-nya itu PDF ya. Jika sudah nanti tolong dikasih tahu ke ya 15 sampai 20 menit harusnya sih kelar ya. Sama ngerjakan itu sekalian ya. Ngerjakan yang itu apa namanya? Excel rekonsiliasi ya, sama kalau yang depresiasi kan nggak ada latihannya, cuma gitu aja ya. Sama nanti kita bahas sebentar yang multi-line, rekening multi-line tadi ya, rekening koran tadi. Oke.
Ya, oke, gimana? Sudah bisa mengerjakan soal itu tadi, rekonsiliasi? Ada yang mau mengerjakan? Silakan. Izin Pak, saya mau coba. Oke, siapa ini? Alfiza Pak, absen 6. Alfiza. Oke. Izin share screen ya Pak. Ya, ya. Saya mau coba menguji asersi completeness Pak. Ya. Maksudnya di sini yaitu, ini kan ada rekening koran bank. Ini ada kode transaksinya yang FA23001 sampai ke bawah. Itu saya mau uji dengan buku besar bank yang dipunyai oleh klien. Itu tuh sama dengan nomor cek atau transfer dari GA 750023 sampai ke bawah. Mengujinya yaitu apakah semua transaksi di sini sudah tercatat semua di buku besar bank oleh klien. Caranya yaitu dengan uji completeness, kayak biasa pakai B4, kita cocokkan dengan nomor cek dari buku besar bank. Nah, kita dapat transaksinya. Terus saya filter. Sebenarnya nggak perlu di-filter juga kelihatan. Nah, ini berarti ini kode-kode yang PB001 sama PB003 ini belum dicatat oleh klien pada buku besar banknya. Karena di sini tulisannya NA. Gitu, Pak. Oke. Ya. Apa namanya kalau yang ini kayaknya deposit in transit ya? Atau apa namanya? Istilahnya dulu apa sih? Saya lama nggak megang kas. Apa namanya? Outstanding check ya? Perusahaan sudah ceknya keluar tetapi belum diuangkan sama yang megang cek, atau orang bayar ke kita tapi kita belum terima ya, kan gitu kan ya, kemungkinan ada dua kan yang kayak gini ya. Nah itu ya, itu di rekonsiliasi fiskal lah ya, ini rekonsiliasi bank ya. Oke, ada lagi yang mau bukan ada lagi, gimana yang lain? Setuju sama jawaban Alfiza? Apa ada usulan atau tidak sependapat? Ada perbedaan cara mengerjakan? Tidak ada ya? Oke, nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada berarti kita ke yang satunya. Ada lagi yang mengerjakan satunya nggak? Yang file satunya? Ada yang mengerjakan satunya? Yang IDP juga? Yang apa? Yang rekonsiliasi bank juga ada? Mau nyoba? Saya izin stop share ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau soal satunya lagi? Nggak ada. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke yang ini ya. Yang rekonsiliasi bank ya, Pak. Ya, gimana? Kenapa? Saya mau coba yang rekonsiliasi. Ya, silakan. Bank. Ya, silakan. Oke, ini siapa nih? Elvina, Pak. Oke, Elvina, silakan. Ya. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya. Nah, kalau Alfiza tadi kan dari rekening koran sama ke buku besar. Nah, kalau saya kebalikannya, Pak. Jadi kalau saya ngeceknya dari buku banknya, bisa pakai VLOOKUP atau COUNTIF. Nah, kalau yang pakai VLOOKUP itu tinggal
sama dengan VLOOKUP. Terus habis itu lookup value-nya pakai yang ini, nomor cek transfer. Lalu tabel array-nya pakai yang rekening koran di yang ini Pak, kode ini di F4, lalu call indeksnya itu 1, lalu false. Jadinya ketemu ini, lalu yang di sebelahnya biar tahu benar atau salahnya tinggal disama dengankan aja Pak sama yang nomor ceknya. Jadi tahu true atau false-nya. Kalau count if tinggal pakai sama dengan count if, lalu dari rekening korannya pakai ini semua di F4 juga, lalu kriterianya pakai yang ini aja, langsung ketemu Pak. Jadi kalau misalnya dia belum dicatat, nanti langsung keluarnya 0 bukan 1. Oke, ya. Ya, oke. Ada 2 cara ya, VLOOKUP atau CONIF. Gimana teman-teman yang lain? Sudah paham? Atau maksudnya ada pendapat lain berbeda dengan yang dilakukan oleh Elvina? Ada ya? Pak, silakan. Mohon izin Pak, kalau misalnya pakai data validation bisa nggak ya Pak? Ya, silakan coba gimana menurut Ahmad Taufik. Oh ya Pak. Saya izin stop share ya Pak. Oke, Elvina, thank you. Sekarang silakan Nur Ahmad Taufik. Baik Pak. Sebentar. Apakah layarnya sudah terlihat, Pak? Sudah. Oh iya. Pak, jadi kalau menurut saya karena di sini ada yang sama, Pak, antara kode yang di rekening koran bank sama kode yang di buku besar bank, jadi saya buat data validasi aja, Pak. Jadi ini ada jawaban dari nomor 1 dan 2. Nah, saya di sini buat kodenya ini pakai data validasi yang ini, saya buat data validation, kemudian saya buat list, Pak. Nah, saya listnya source, kemudian source-nya saya samakan dengan yang buku bank di sini, Pak. Nah, kemudian setelah nggak ada yang, nah kemudian ditemukan, Pak, di sini ada yang nggak sesuai dengan tag yang ada di buku bank. Jadi di sini udah ada 2 temuan, Pak, yang nggak ada catatannya, dan sama jawabannya kayak yang Ziki tadi. Nah, terus? Buku bank juga sama, Pak, pakai data validation juga. Nah, itu kira-kira bisa nggak ya, Pak? Ya nggak apa-apa juga. Cuman gini, ini kalau menjawab ujian gini kan caranya kan nggak ada rumus ya nggak, betul nggak? Oh iya benar, nggak ada rumus. Ya jadi ngelacaknya kan susah kalau itu, apalagi kalau datanya banyak gitu ya. Itu kalau datanya sampai bawah itu ngecek merahnya gimana? Kan agak susah ya nggak? Oh iya benar. Ya, kan? Ya, jadi ini bagus untuk pekerjaan ya, tapi untuk menjawab ujian saya sarankan seperti tadi aja, VLOOKUP atau CONIF tadi ya. VLOOKUP lah yang paling enak ya, karena benar-benar kelihatan ketemu kalau nggak ketemu dia NA kan gitu ya kalau nggak cocok ya. Gitu ya. Oh iya Pak, iya. Ya, tapi cara ini boleh-boleh aja secara cara ya. Tetapi demi apa ya? Kemudahan juga yang ngoreksi ujian nanti gitu kan. Oh, akan lebih mudah nelusurinya ya nggak. Kalau begini kan, nah apa ini yang dilingkerin gitu kan. Tapi kalau di VLOOKUP kan rumusnya kelihatan di atas, kelihatan oh ini rumus bener, kalau di enter nggak error gitu kan. Ya nggak? Iya benar. Oke, itu ya. Oh iya. Ya, ada lagi pendapat selain dari Nur Ahmad? Izin Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Widya Pak. Oh, Widya, silakan. Mau ngejelasin yang soal nomor 3 Pak, yang akurasi tentang debit sama kredit. Oke. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan.
Nah, bentar, Pak. Ya. Ini sudah terlihat belum ya, Pak? Bentar, belum. Masih hitam. Udah sekarang baru. Oke. Yang untuk soal nomor 3-nya itu tentang akurasi untuk memastikan bahwa nilai transaksi terkait kas telah dicatat dengan akurat. Jadi cara ceknya itu yang pertama tuh kita menggunakan VLOOKUP dengan cara kita cek dulu debitnya sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya itu yang ini. Terus kita ambil di rekening koran dari kode akun sampai ke kredit. Kontrol. F4. Jangan lupa dikunci. Terus titik komanya kita ambil yang nomor 3. Kolom indeks nomornya terus 0. Enter. Kita tarik ke bawah. Ini sama rumusnya, tapi kita pindah kolomnya dari kolom indeks 4. Terus enter. Kita juga tarik ke bawah. Terus langsung kita cek aja. Ceknya itu, caranya itu sama dengan, jika if E4 yang debit itu lebih besar sama 1, maka true-nya itu, E4-nya itu akan sama kayak kredit. 940 sama dengan 940. Tapi kalau misalnya salah, false-nya itu maka kredit akan sama kayak, dengan debit 0. Maka kita enter, ya udah deh, tinggal di saja. Terus langsung kita cek ada NA. Gitu, Pak. Oke. Ya. Gimana teman-teman yang lain, ada pendapat atau cara lain selain yang diberikan oleh Widya? Izin stop share ya, Pak. Ya. Oke, thank you Widya. Terus gimana? Udah ya, jelas ya kira-kira seperti itu untuk nanti kalau yang rekonsiliasi sama depresiasi ya rumusnya aja pakai ya. Ya seperti itu caranya. Kalau itu mah udah nggak usah dilatih juga tahu lah gitu ya kalau yang itu gitu. Cuman kemungkinan misalnya datanya banyak, asetnya ada 20 baris gitu ya, terus Anda suruh ngitung kan rumusnya di copy ke bawah kalau gitu ya nggak. Cuma nanti misalnya kode barang ini nanti pakai straight line, kalau yang ini kan pakai if gitulah ya gitu kan. Tipe barang ini pakai ini. Ya. Kode barang yang menggunakan single line atau straight line yang apalagi pakai double declining, kemungkinan kan variasinya seperti itu ya. Jadi itu kan juga nggak sulit juga. Oke, lalu saya jelaskan yang tentang ini ya, multi-line ya. Multi-line itu sebetulnya itu akal-akalan aja, artinya ya namanya komputer semua sih akal-akalan. Jadi saya screen dulu ya. Jadi kalau ketemu data yang kayak gini tuh, nah lihat ya tadi ya, yang udah saya jelaskan nih. Ini datanya isi 00, isi 0, tapi ini kan nggak ini ya, nggak pasti gitu. Kalau 2 semua, 3 semua sama, ini enggak, kadang-kadang 2, kadang 3 gitu, kadang 4, kadang 5 malah gitu. Tuh ya, yang bawah. Gitu. Nah, sementara kita harus naik ini satu, naik satu, naik satu, naik satu, oke. Bawahnya ini gitu. Kalau satu baris ya udah. Nah, kita di sini pertanyaannya begini nih, anehnya ini ya, nyambunginnya begini nih. Coba rumusnya ini yang aneh gitu. Maksudnya yang beda, bukan aneh. Itu lihat nih gini. Ya, apakah baris bawahnya, nah ini coba bawahnya ya, coba lihat nih, ini pertanyaan di sini, A3 gitu ya, ini kan di E ya, ini E, pertanyaannya nanya ke A3 itu baris setelahnya, baris nomor 2, kita berada di nomor 1, nomor 2 tapi nanya nomor 3,
di baris ketiga, apakah kamu kosong? Nah, gitu ya. Kalau kamu kosong, berarti kamu bukan baris pertama, betul nggak? Karena yang baris pertama itu selalu kolom pertama isi, kolom kedua isi, kolom ketiga isi. Baris kedua itu berarti kolom pertama selalu kosong, baris keduanya isi, gitu kan? Dan seterusnya. Asal baris pertama, kolom pertama itu isi, berarti dia adalah baris pertama. Kalau dia baris pertama, berarti dia dikopikan dari bawahnya. Kan gitu ya. Tapi kalau dia baris terakhir, gitu ya, tidak boleh ngopi, karena kalau dikopikan nanti kan ke bawah dari ke bawahnya, ikut naik, gitu kan. Nah, gitu. Jadi yang kalau dia bukan baris pertama dan baris terakhir, maka dia ikut atasnya, gitu. Naik mendaki ke satu sel, gitu ya. Jadi kalau dia baris pertama, mengambil dari baris bawahnya. Kalau dia baris kedua, berarti di tengah, maka dia ikut atasnya. Kalau dia baris terakhir, dia ikut atasnya, tapi nggak ngambil bawahnya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga begini nih. A3, apakah kamu kosong? Nah, ini ya. Rumusnya ini ya. Kan ini aja, ya. Nah, ini gini kan. A3, apakah kamu kosong? Jika iya, maka huruf itu isinya adalah baris kedua ditambah baris bawahnya, tapi juga. Dia juga yang di bawahnya. Geret yang bawahnya naik, gitu ya. Geret yang bawahnya naik, gitu ya. Itu kalau dia baris ke-1 atau 2, baris pertama atau baris tengah. Kalau dia baris terakhir, isinya dia aja. Berarti nggak narik yang bawahnya, nggak ditarik sama dia. Gitu ya. Nah, kalau ini saya hilangkan, ya ini saya nggak copy dulu. Nah, ini belum bunyi. Karena ini, nah kok gini doang? Iya, karena bawahnya masih kosong kan. Begitu di copy ke bawahnya, baru dia bunyi, baru dia nyambung ke bawah ya. Jadi ini harus disambungkan bawahnya, baru bisa. Kalau satu baris doang nggak bisa. Begitu dia, ini kan nggak ada isinya nih ya. Nah begitu ini saya copy ke satu, ini saya copy satu tempat ke sini. Nah itu naik tuh, ya kan? Naik seret gitu ya. Gitu. Begitu saya copy ini naik, ya kan? Jadi isinya 3 nih, ya. Tapi waktu sini saya copy, dia nggak ngambil. Karena A3-nya kosong. A6-nya kosong. A6 kosong berarti dia nggak ditambah siapa-siapa. Gitu ya. A6-nya kosong berarti, nah begitu ini saya copy ke bawahnya, ini akan ikut naik ya. 6 akan ikut naik ke 5. 6 akan ikut naik. Nah, naik tuh, naik. Ya, gitu ya. Tapi begitu saya copy ke sini, karena dia baris ke-1, ya dia sendiri aja. Tidak naik ke atas. Itu terusnya ya. Ini gini, set, naik atasnya tambah. Begini, oh enggak. Karena cuma 2 baris. Begitu ini, ya, begitu ini lagi, nah terus gitu ya. Ada sama dengan, nah ini, pencet sama dengan ini, tandanya ya. Nah, jadi sama dengan, nah ini kan ikut nih. Jadi ini kalau kita short sekarang dengan menggunakan yang ininya tidak 0 ya, yang tidak blank, yang ini tidak blank, ini kredit atau apanya ini, maka bukan sudah urut ya. Nah, ini kalau kita copy ke bawah ya dia akan, nah dia akan urut. Dan kemudian kalau kita ini filter ya, ini filter ya, yang blank nggak ikut, yang blank nggak ikut, apa yang terjadi? Coba baca. Nah itu kan utuh tuh. Nah, ini nyambung dari kebaca. Jadi nanti transaksinya akan ter apa namanya? Ya udah langsung tuh. Ya ini kan tinggal sekarang diputer aja ini ya. Ini sekarang sudah jadi depan sini gitu. Ini cuma
nantinya kalau mau jadi lebih bagus, jadi dipindahin aja merge line-nya jadi di depan ya. Kreditnya itu kan kebaca utuh ya. Nanti kalau di search di sini siapa yang ada kata-kata sumbangan, transfernya ya ada masalah gitu ya. Gitu ya. Jadi ini adalah cara apa ya? Nyambungkan multi line, istilahnya ya multi line ya menjadi nah, coba rumusnya ini perhatikan ini ya. Nah, kalau nanti ketemu data yang seperti ini ya, caranya seperti ini ya. Ini ya. Lihat. Ini ya. Dua. Nah, ini tadi ya. Nanya dulu ke A3. A3 kamu kosong nggak? Iya. Jika kosong, berarti isinya adalah diriku, gitu ya, B ditambah E. B ditambah E. E-nya masih kosong kan pertama. Nah, berarti baris pertama tidak ada dia sendiri. Begitu ke baris 2, dia naik. Gitu ya. Baris ketiga, dia naik lagi. Begitu baris pertama, dia cuma ngambil dirinya sama, nggak ngambil, ngambil dirinya sama bawahnya. Gitu terus ya, sampai selesai. Itu caranya mengatasi, cuman ini memang khas Excel ya. Kalau di ACL nggak begini caranya, beda juga gitu. Di sana ada sendiri, cuman kita nggak sampai sana lah ACL-nya nanti ya. Cuman ini bagusan pakai Excel aja cukup lah. Ya kayak gini-gini kan data kayak gini biasanya nggak besar. Ya. Oke. Itu adalah multi-line ya, multi-line dengan cara rumus seperti yang kita pakai di sini ya. Sederhana ya penyelesaiannya ya, tidak terlalu soalnya seolah-olah gimana ya caranya gabung satu gitu ya. Itu tadi kita tanya apakah kamu kosong, jika iya berarti ini tambah ini ya. Kan gini kan, apa kamu kosong berarti ini tambah ini yang merah warnanya ya. Oke, gitu ya. Jadi ini kosong, ini kamu kosong, ini merah lagi gitu kan. Nah, begitu di sini, nyampe di sini, apakah kamu kosong? Enggak. Kalau enggak berarti dia doang, enggak ngambil bawahnya. Gitu kan? Gitu. Kalau enggak kosong berarti ngambil dia sendiri, tidak ngambil bawahnya. Begitu di sini, nanyanya ke bawah sini, apakah kamu kosong? Iya, berarti ini tambah dia. Gitu. Terus itu sampai habis. Nah, itu adalah cara untuk menggunakan multi-line ya. Oke, sekarang ACL ya. ACL apakah semua sudah install, download berhasil dan menginstal? Ya, sudah ya. Jika sudah, kita coba kita buka ACL-nya sambil kita membuka ini ya. Ini saya ACL 9 ini. 9 ya. Ini Nah, kemudian kalau Anda file open ya, open project. Project itu semacam arahkan ke sampel data file ya. Di mana Anda menginstal kemudian ACL data lalu sampel data file. Ketemu belum? Lalu di situ ada .acl, itu yang dibuka yang metafor, yang klik metafor, open. Nah, jadilah seperti ini. Gimana? Sudah tahu caranya? Saya close dulu ya. File. Ini kita mau open ya, di sini ya. Buka pertama, terus open an existing project. Nah, yang ada di manual itu, cara petunjuknya kan namanya metafor ya, metafor employee.acl ya, udah kita. Atau sampel project juga boleh kalau mau dibuka. Yang ada aja di situ ya. Nah, di sini sudah ada data-datanya ya, data-data yang mau diolah gitu. Project itu artinya ya kerjaan kita klien dengan klien gitu. Kita kalau mau bikin ya new, kita bisa bikin new. Tapi sebelum bikin new kita pelajari dulu ACL-nya tadi ya, PDF-nya tadi. PDF-nya dulu kita baca.
di sini kita lihat ya. Nah, ini ya, mudah-mudahan bisa kebaca sampai bawah ya. Nah, silahkan dibuka di situ. Nah, ini apa aja sih isinya gitu ya. Pertama adalah keterangan tentang si metafor itu. Nah, terus ini ceritanya ngapain? Nah, ceritanya Anda itu adalah auditor internalnya dia gitu ya. Nah, internal auditor pengen ngecek apakah biaya-biaya. Nah, ini perusahaan apa? Metafor ini ceritanya dia perusahaan konsultan ya. Terus dia punya apa namanya? Jualannya itu software sama layanan konsultan IT ya. Jadi dia punya pegawai yang kerjaannya tuh keliling ya, mana ada sales ya, jualan produk, ada juga orang teknikalnya yang masang softwarenya atau instalasi lah seperti itu ya. This consultant work out of Metafor head office. Jadi dia keliling, katakan tukang terpusatnya di Jakarta, dia ke Surabaya, dia ke Bandung, dia ke Medan, dia ke Makassar dan seterusnya. Untuk they also travel the world in order to install software, provide training course, and initiate, maintain sales relationship. Jadi ya jualan barang yang baru lah, kayak gitu, promo-promo lah gitu ya. Kemudian Metafor has administrative and professional staff in in the head office ya. Oke. Jadi in addition Metafor has sales agent in various around the world who not employee ya. Jadi mereka punya lepas lah, pegawai lepas yang ngagen jual dia hanya dapat bonus gitu ya. Kalau barang yang laku lah. Selain ada pegawai ada yang lepas lah tenaga freelance ya, freelance. Oke. Itu adalah posisi Metafor. Nah, kemudian tugasnya ini kalau di dalam bukunya ACL ini examine human resource record and credit card transaction. Nah, jadi menguji data-data kepegawaian sama credit card transaction, misalnya apakah tidak ada pelanggaran terhadap limit gitu ya, apakah digunakan sesuai dengan kalau peruntukannya gitu ya, manajer boleh atau konsultannya boleh apa enggak gitu ya. As you walk through the procedure and examples, you learn to apply ACL's analysis and reporting capabilities ya. When you finish, you will able to apply power of ACL to your own data. Jadi nanti kalau mau teman-teman semua, Anda boleh nyoba dari data programnya ACL ini, nyoba data yang Excel yang kemarin kita. Nah, caranya gimana? Pertama, ya set up your project. Nah, create an ACL project. Import data into your project. Each data resource separate in ACL project. Verify the data, document your work. Nah, jadi tahap pertama, Anda harus membuat namanya project. Ya, silahkan dibuat project gitu ya. Lalu import data. Nah, kemudian bikin your analysis, kemudian examine expense pattern, pola belanjanya, beli tiket pesawat, nginep di hotel, makan, misalnya gitu ya. Itu. Kemudian dianalisis, ada nyalahi aturan apa enggak, gitu ya. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan. Ya. Kemudian ada aturan internal perusahaan itu, ya. Nah, ini ada kayak SOP, SPI-nya lah ya, ada kayak SPI-nya gitu. SPI-nya kayak gini nih, misalnya credit card. When an employee purchase product or service for the company, she must use the company. Jadi ada corporate account ya, di sana itu biasa begitu, di sini yang belum biasa ya. Jadi kalau di di beberapa perusahaan itu mereka kalau dinas itu nggak bawa uang cash, tetapi dikasih kartu kreditnya perusahaan, digesek gitu ya. Nah, tapi harus sesuai ya, kalau nggak sesuai ya dia nanti kena penalti atau semacam itulah gitu. Employee entertain client and prospective client as appropriate. Ya, misalnya ngajak makan atau apa namanya, ya, bolehlah ditraktir makan gitu ya.
dengan acara as appropriate, jadi yang sesuai, yang nggak boleh melanggar, nggak boleh KKN gitulah ya, semacam itu ya. They are responsible for their own professional development, ya ikut kursus gitu ya misalnya, itu dia boleh ngajukan terus bayarnya pakai kartu kredit gitu ya. And expected to charge expense to company credit card, untuk beli buku, ikut kursus, beli jurnal, ikut anggota IAI misalnya di Indonesia kayak gitulah ya. Karena itu untuk perusahaan juga sebetulnya. Some employee are also responsible purchasing supplies for office. Jadi mungkin pembiayaan umum ya, beli tinta, beli kertas, bayar internet seperti itu ya. Those Mr. incurs significant expense in several categories, yaitu travel, entertainment, kemudian client service, professional development, ikut kursus tadi, sama keperluan umum di kantor. Oke. Nah, ini SPI-nya ya. Misalnya ini kalau tiket gimana, kalau hotel, taksi, restoran, nyewa mobil, kemudian kalau di sana biasa ya orang minum ya, kalau di kita kan nggak lazim ya, karena aturan-aturan tertentu atau aturan agama, terutama kalau mereka ya biasa. Kalau pas di sana misalkan conference gitu ya, sore habis presentasi paper ya ngebir, mereka minum wine gitu ya, makanya namanya drinking place, apa bar, apa kafe, atau tetapi hampir semua yang minumnya minuman beralkohol gitu ya. Jarang yang cuman apa ya, soda atau air karbonasi aja gitu, jarang lah gitu ya gitu. Nah, kemudian biasanya mereka ya hangout lah ya gitu ya, untuk setelah seharian conference gitu ya. Boleh golf juga misalnya gitu, seperti itu ya. Nah, atau tourist extraction, saya pernah ikut conference di UK, itu diajak ke istananya Puri ya, jalan-jalan sih, museum peninggalan perang dunia kedua gitu ya. Itu saya di Loughborough sekitar ya 2 jam dari London, pertengahan antara London sama Manchester gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Nanti ada tourist extraction-nya kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu boleh biasa di sana gitu ya. Nah, nanti bayarinya pakai kartu kredit. Waktu saya lihat memang waktu saya masuk ke tempat atraksi itu, dia ngeluarin kartu kredit kemudian digesek sebanyak tiket yang dia beli gitu ya, misalnya kayak gitu. Itu kan entertainment ini ya, entertainment. Nah, itu sepanjang itu memang sesuai dengan ketentuan perusahaan, itu diperbolehkan gitu ya. Oke, jadi itu SPI-nya kayak semacam gitulah pembatasannya. Nah, terus ada metaphor data files, itu ada acceptable codes, itu MDB, itu berarti akses, XLS, kemudian TXT, CVS, kemudian XLS lagi, kemudian TXT. Nah, itu yang datanya mau diimpor ya. Datanya mau diimpor. Nah, nanti ngimpornya gimana? Bikin proyek dulu baru diimpor. Oke, kita pelajari dulu ini. Kemudian ya ini nggak usah lah ya. Kita langsung ke impor datanya aja kali ya. Tapi dia tidak meminta ngimpor sih ini ya. Kita ikuti aja cara dia dulu ya. Select file open project, metaphor data employee ya, klik open. Nah, ya oke, kita coba ya. Tadi mana tadi? Enggak kelihatan. Oh, di atas sini. Ini CACL, saya open existing project ya. Metaphor employee data open. Nah, akan muncul seperti ini ya. Terus lalu suruh ngapain tuh? Nah, gitu aja nanti ya, ikuti aja kalau mau latihan ini, silahkan coba diikuti. Oke, open. Oke. If your installation did not use the default folder, this file may be located elsewhere on your system. Oke, kan karena Anda semua ikut ya tadi ya, berarti dia ada di sampel file ya. View the content of the employee data project.
in the overview, right-click Metaport Data ACL and select Properties. Klik Note tab. Oke, kita lihat ya, kita ikuti ya. Apa tadi? Employee Data ACL and klik Properties. Ini klik kanan Save Properties. Nah ini tuh. Nah ini Notes, Views. Nah ini ya, berarti isinya ini ya. Oke. Itu untuk membaca isi project ini apa. Double click overview open the tab and to open the table. Select Analyze Count Records. Ya, oke. Ya kita jadi double klik agent Metaport ya. Kemudian di sini disuruh ngapain? Overview of double click on open Metaport to overview ya. Double klik ya, klik 2 kali. Nah, di kanan akan berubah isinya sekarang menjadi isinya dari datanya si agent Metaport di atas ini. Nah, nanti kita bisa ngambil perintahnya di sini nih kayak Excel, perintah command line itu ya, diketik-ketik itu ya di sini ya, di yang command line di sini nih ya, panggilannya command line juga. Lalu analyze count record ya, analyze ya, count record ya, ini ya. Nah, ini oke. Sorry. Analyze count record mana? Count record ya. Ya, all ya. Nah, itu akan ketemu jumlah record ya. Count record and the count dialog box appear. Count of 41 record appear in the bottom of your screen. You in the bottom of your screen ya, berarti di bawah ya. Jadi saya akan ketutup sama ini menunya Zoom. Pindahin dulu. Ini kita taruh di mana? Nah, di atas ya. Di atasnya untuk menu juga. Oke. Nah, terus ini apa? Nah, apa yang istimewa dari software Oracle ini, Oracle ACL ini tuh. Nih, apa yang kita lakukan itu tadi kerekam di sini nih, sebelah kiri. Ini yang istimewa, tidak ada di Excel, tidak ada di Power Query, tidak ada di Access ini. Ya, kayak gini ini kecatat semua tuh ini tuh. Ngapain aja. Jadi kalau seberapa serius, seberapa beneran orang itu ngecek data-datanya ya dilihat dari sini gitu. Nah, supervisornya mau ngecek pekerjaan anak buahnya gitu ya dari sini gitu, tidak usah pusing-pusing ya dari sini udah. Dan ini juga bisa menjadi perintah yang diulang ya. Jadi kalau misalnya ini saya save gitu ya, terus tahun depan saya meriksa perusahaan yang sama atau bagian yang sama, atau teman saya memeriksa yang bagian sama dengan membuka file ini, jalanin lagi, ya udah sama gitu. Ya. Nah, ini ada 41 record counted ya, hasilnya itu ada tadi ya. Nah, ini ada ini. Oke. Lalu kita boleh balik lagi ke sini. Kita klik 2 kali ya, berarti akan muncul lagi data semua. Ini count ada ini tuh ada tab di atas nih ya, tab di atas muncul ya. Kalau mau balik ke sini juga bisa. Oke. Terus open employee list table. Count the number of employee, how many employee are there. You should get 200 ya, oke. Apa namanya? Employee list table. Employee list ini ya, klik. Nah, ini kalau kita ini kemudian kita juga count, analyze, count ya. Dia harusnya juga ini open kemudian count. Nah,
ini, nah ini 200 ya. Nah, ini. Jadi sama ya. Ini employees, ini count-nya hasilnya. Ya. Terus get statistical picture. Ya, istilahnya kita kalau di Excel kemarin itu apa? Descriptive statistik ya. Nah, ini juga ada nih. Ya. Employee list, select analyze statistical statistik. Oke, kita lihat ya. Kita coba di sini. Analyze statistical statistik ya. Nah, ini output-nya di screen ya. Mau ya, ini muncul ya. Oke. Jadi belum diklik tadi. Statistik on apa? Tertinggi, terendah, kemudian rata-rata, gitu ya, kayak gitu. Dari tampilan sini di atasnya ada nih ya, di atas, balik ke datanya di sini. Ya, kayak gitu. Nah, silakan diikuti aja cara menggunakan ACL ya, begitu itu. Nah, terus jadi istimewanya apa? Tadi ini yang paling utama dari ACL itu yang tidak ada di software lain ini ya. Ini ya. Terus kemudian untuk waktu itu ya sekitar tahun 2006 ya kalau nggak salah nih ya softwarenya ini. Itu memang ini jagoan banget dalam arti Excel tuh maksimal waktu itu masih, bahkan waktu pertama kali sama ACL itu tahun 90. 98. Itu Excel itu masih 66.000 record paling banyak. 66.000 record baris itu 67 sorry. 67.000 record ya per satu sheet itu ya. Ini udah jutaan. ACL itu udah bisa jutaan record. Ya itu. Yang kerennya di situ. Nah, waktu itu ya orang memilih membeli ACL karena Excel nggak bisa nangani data gede gitu, dan terus Excel belum bisa seperti sekarang, itu belum ada pivot table. Pivot table itu mulai 2003 ada. Ya, jadi kalau mau bikin pivot itu kita harus sum up satu-satu pakai rumus tuh dulunya ya. Capek lah masih waktu itu ya gitu. Jadi bayangkan kalau auditor tahun itu yang bener-bener deh. Makanya dulu waktu saya mulai belajar komputer itu, auditor yang tahu komputer tuh dikit banget gitu. Auditor yang tahu komputer tuh dikit. Sebaliknya, waktu saya kan kerja di pajak ya, DJP dulu ya, di Direktorat Jenderal Pajak. Sebaliknya orang pajak yang tahu komputer dikit, orang komputer yang tahu pajak juga dikit gitu kan. Sebaliknya gitu ya. Nah, makanya waktu itu saya ngambil itu termasuk beruntung karena saya sekolahnya dulu D3 Pajak, saya dulu kan D3 Pajak. Pas lulus saya ditempatkan di pengolahan data, disuruh belajar komputer gitu. Jadi saya pajak udah mulai paham, komputer juga belajar gitu. Nah, jadi dari situlah kita punya diferensiasi lah ya, pembeda dengan yang hanya tahu pajak saja atau yang tahu komputer saja gitu. Sehingga saya sering dapat kerjaan dan kemana-mana itu saya masang itu ya, instalasi segala macam itu karena itu tadi ya, itu ya. Jadi tahun-tahun segitu itu ACL itu sedemikian merajai lah. Tapi waktu itu DJP Kemenkeu keseluruhan itu sama DJP itu membelinya IDEA versi 5 untuk DOS. Belum ACL ya. ACL for Windows itu mulai keluar juga tahun 2002 ya, 2002 ya. Nah, seperti ini, mirip seperti ini ya. Nah, waktu itu kenapa nggak Excel ya? Excel
selain datanya terbatas, kelemahan Excel utama untuk audit seperti yang pernah saya ceritakan apa? Datanya bisa terupdate gitu ya. Datanya bisa nggak sengaja kena update kita, karena selnya kan kita nggak, kalau ACL enggak. Anda nggak bisa ngupdate data. Antara view dengan data asli dipisah. Nah, itu makanya bisa diatasi itu oleh Power Query ya. Power Query kan juga gitu. Jadi kalau Excel sepenuhnya hanya mengandalkan Excel, audit itu bahaya karena dalam beberapa hal tertentu nanti data asli bisa terubah, kan gitu ya. Oke. Nah, ini yang tidak ada di Excel juga yang ini namanya hyperlink ya. Ini diklik siapa, nah itu muncul itu ini ya. Itu yang apa? Yang Excel tapi mulai versi berapa dan tapi tidak sebagus ini karena dia harus bikin sheet baru yang banyak gitu ya. Tapi kalau di Power BI udah bisa sih, tapi ya Excel kan beda sama Power BI ini. Jadi siapa nih yang Lois keluar gitu ya, gitu. Jadi ini hyperlinknya ini yang menarik, di siapa dianya itu langsung diklik gitu. Oke. Lalu kita pindah ke sini tadi lagi ya, statistik sudah ke, nah ini tadi tampilannya ya, contohnya udah ada. Use profile to get information about table, ya itu bisa lah ini. Nah, look duplicate record. Nah, sekarang kalau di Excel kan kita pakai look, bukan apa, count F kemudian di sort gitu ya. Nah, ini with employee list table active, select, analyze, look for update. Jadi look of duplicate, look of duplicate. Ya cuman gitu aja gitu, analyze ya, di sini kita taruh ini analyze, look for duplicate. Nah, untuk apa yang mau diduplikatkan gitu ya. Misalnya yang duplikatan apa di sini? Pertanyaannya. Ya. Duplicate on list last name. Ada nggak yang last name-nya double gitu ya. Last name. Ini ya. Duplicate on ini ya. Oke. Sorry. Output-nya screen ya. Nah, di sini mungkin duplicate nih. No. Zero duplicate detected ya, nggak ada, berarti dari last name nggak ada yang namanya sama. Itu ya. Nah, ini kalau di Excel kan kita pakai count F, kalau yang bawah sama dengan atasnya gitu, kamu maka disebut sebagai ganda kan gitu. Itu adalah lagi terus. Ya udah gitu sampai nanti Anda apa namanya semua jalan satu-satu ya. Ini kalau mau latihan dari awal sampai akhir itu kalau Anda ikuti benar itu sudah bisa ACL gitu ya. Dasar dulu. Nah, ini bikin project ya, new gitu. Setelah baca ini navigating dulu, setelah bikin navigasinya selesai, nah, kemudian perintah-perintah. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti ikuti aja terus kalau mau latihan, mumpung ini perangkatnya masih bisa nggak di stop sama itu ya, nggak dilarang oleh ACL untuk menggunakan perusahaan. ACL-nya udah nggak ada ya perusahaan. Mau ngelarang gimana ya? Oke. Nah itu ada bisa Anda praktekkan semua apa namanya hal-hal yang seperti ini gitu ya. Dari ya udah asal ikuti semua perintah ini bisa ya, bisa jalan Anda. Anda ikuti di sini import data gimana cara. Kalau pengen tertarik lebih lanjut tentang ACL, ya inilah gitu, caranya seperti ini. Import your file data stable ya, sama ini kan kemarin kita juga belajar yang waktu itu ya dari CSV, pernah kan malah sebelum UTS ini kan kita udah belajar ini mengimport data kayak delimiter segala macam. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ya nanti dicoba aja ya, dicoba silahkan. Seperti itu. CL ya
ya istimewanya itu tadi si ACL itu datanya besar, bisa sanggup di saat orang lain belum bisa, dia udah bisa. Gitu ya, ada jutaan record yang lain pada masih cemen gitu. Terus datanya tidak berubah, ya. Yang kemudian juga dia Windows juga sih klik-klik ya, waktu yang lain masih command line. Ya silakan nanti dicoba ya. Ya isinya kayak gitu. Kalau belum berhasil download, ya udah ada softwarenya di situ, nanti pelan pas kalau sinyalnya bagus di download gitu ya, terus diinstal, lalu dicoba latihan pakai file PDF itu. Asal Anda installnya lengkap, datanya terinstall semua, ya udah ikuti manual yang ada di situ, itu udah selesai ya. Bisa maksudnya untuk dasar-dasar, untuk paham ACL secara dasar, bukan bikin script dulu lah ya, perintah-perintah yang ruwet-ruwet ya enggak lah gitu. Saya sendiri juga tidak terlalu, kalau yang ruwet-ruwet gitu juga enggak pernah sampai segitu gitu ya. Karena saya praktek audit yang benar-benar, karena waktu itu saya lebih suka menggunakan database MySQL itu kemarin yang Anda lihat itu. Saya pakai Oracle dulu ya waktu, daripada saya pakai ACL, waktu itu pakai SQL ya. Itu. Nah, sebelum sampai saya akhirnya kenal Power Query ya, gitu. Jadi saya dulu sempat bikin buku, cuman ya udah nggak ini kalau zaman sekarang ya udah ketinggalan ya. Nah ini dulu saya punya buku terbitan Gramedia. Dulu waktu zaman ini sih, zaman jaya-jayanya buku ya, ini ngetop banget, sempat jadi bestsellerin buku saya itu waktu itu. Nah ini ya, dulu harus pakai CD karena dulu nggak ada internet yang harus download gitu, susah. Jadi buku itu ada CD-nya ya. Ya ini dulu yang ngasih sambutan Pak Jono. Nah ini lumayan ini dulu ya, kalau bikin buku itu jadi ya bukan masalah jadi orang terkenal, bukan, maksudnya ada orang yang kenal kita lah. Kemudian seringkali diundang ngajar atau diundang seminar gitu ya. Saya bisa ngajar di Brawijaya itu karena saya punya buku ini. Kemudian satu hari ketemu sama sekretaris jurusannya, kenalan gitu ya, loh Pak Agung ini yang bikin buku ya, ngajar di tempat saya aja Pak gitu. Kami lagi buka jurusan, buka pelajaran audit pakai IT gitu. Oh iya, boleh, saya ngajar. Kayak gitulah ya. Ini yang Excel yang zaman dulu ya. Ini Excel masih yang 66.000 record tadi ya. Lalu saya sama Mas Febrian. Nah, ini sekarang juga dosen juga. Pak Febrian ini kalau saya bikin pakai Power Query gitu. Untuk auditor juga. Sama ini juga. Ya, gitu deh. Nah, ini kebetulan kemarin yang bikin data pengantar Pak Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan. Nah, ini sekarang juga udah nggak ada bukunya kayaknya. Ini nggak bestseller banget sih, cuman karena memang zaman sekarang buku itu nggak seperti dulu ya. Dulu saya yang lama itu dicetak 2.500 eksemplar, 2.500 kopi, habis itu. Nah ini sekarang cuman kemarin 1.000 aja, itu hampir setahun habisnya ya gitu. Memang buku seret sih sekarang ya, kalah sama tutorial YouTube, tapi ya tetap saja saya ya nulis juga sih, mau bikin buku lagi nih, tapi belum jadi ya. Kayak gitulah gitu. Jadi itu kalau ada yang tertarik mau pakai buku ini, silahkan, ada di, saya nggak jualan buku tapi ya kiranya jualan buku lagi. Kalau mau untuk kerja ya nanti di Gramedia kayaknya masih ada yang online-nya gitu. Tapi ini untuk Power Query ini nggak diajarkan di kelas kita. Ya kemarin saya cuma iseng mengenalkan aja sih ya, supaya tahu lah gitu ya. Tapi ini yang kasusnya udah lengkap juga. Gitu.
Oke. Jadi itulah dunia perauditan TABK ya. Sebenarnya sekarang itu sangat yang lebih ngetren itu istilahnya data analytics, tapi saya lagi juga coba bikin. Nah ini yang paling baru ini. Arens, Anda bikin buku Arens ya. Arens, tapi Arensnya itu sudah meninggal ya. Diteruskan oleh Elder sama Borsum. Nah ini ya. Ini adalah ACL, buku ACL yang bukan bawaannya. Kalau yang Metafor tadi kan perusahaannya ACL ya. Nah ini enggak, ini buku di luar ya, perusahaan di luar. Mereka menggunakan ACL ya, seperti saya menggunakan Power Query lah, gitu. Tapi mereka menggunakannya ACL. Ini kalau mau ada tapi datasetnya nggak ada ini, datasetnya nggak dikasih. Karena saya ini dulu dikasih juga itu softwarenya ini kayaknya siapa? Bukunya ini nggak resmi beli saya ini. Saya dikasih juga sama siapa lupa. Ya. Nah, tapi ada data-datanya ada di situ. Datanya harus nyari ke internet lagi sih. Ya, kayak gitu. Ini ada cerita-cerita kalau mau mempelajari. Tapi sudah ya dibilang gimana ya, orang perusahaannya udah tutup, kadang-kadang itu lucu juga ya mempelajari perusahaannya. Oke. Itu, tapi kalau mau yang ini utuh nih ada nih yang ini ya. Ini ada. Nanti ikuti aja ya. Ini sampai selesai. Ya kira-kira itulah. Ya. Jadi kita berada di ujung akhir dari kuliah kita. Terima kasih untuk semua perhatian Anda selama 1 semester, walaupun sangat tidak ideal ya. Harusnya saya ketemu di lab gitu ya. Kemudian kalau ada error saya bisa ke meja Anda, kemudian errornya mana gitu. Tapi karena Anda ini kuliah 3 tahun, setengah tahun nggak ketemu siapa-siapa ya, berarti ya, betul nggak? Kelas 1 Ya, Pak. masuk, iya. Kelas 1 naik kelas 2, iya. Terus kelas 2 1 semester doang gitu, betul nggak? Enggak ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, berarti kelas 1 naik kelas 2 setengah semester, 1 semester, terus lockdown ya. Setengah kelas 2 itu Anda di rumah, betul nggak? Betul, School Pak. from home. Kemudian naik kelas 3, school from home setahun ya, berarti penuh ya. Bener nggak sih? Gitu ya? Iya. Ya, berarti 1,5 semester itu online-nya 3 tahun, 1,5 tahunnya di rumah ya, gitu ya. Ya memang jauh dari ideal sih. Ini biasanya saya di lab dan seterusnya ya seperti inilah gitu ya, tidak terlalu ideal, tapi gimana lagi ya, situasinya begini. Kemudian ya mudah-mudahan sih ujiannya kayak gitu-gitulah ya. Harusnya sih bisa kok ya. Kalau saya pikir sih karena Anda udah latihan di kelas yang kayak gitu, harusnya sih ya kayak gitu itulah kurang lebih. Cuman